Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Pusri. Saya doakan kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak untuk like, subscribe dan komennya ya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sedang sakit segera sembuh. Ayo semangat, yang sedang dalam tertimpa masalah segera terselesaikan masalahnya, segera mendapatkan jalan keluar. Yang sedang menunggu momongan segera mendapatkan momongan, dan yang sedang terlilit hutang segera terselesaikan hutangnya, serta yang sedang dalam menunggu jodoh segera berjodoh. Teman-teman, terima kasih banyak untuk semua dukungannya. Maaf beberapa hari nggak bikin konten ya, kita nggak ada cerita yang saya videokan. Oke, kali ini kita kembali ke cerita mistis ya teman-teman. Kita kembali ke cerita mistis, dimana ini kejadian ketika saya datang ke Kalimantan. Itu di daerah Sangatta. Saya pernah ke sana. Terus perjalanan ini luar biasa teman-teman. Perjalanannya luar biasa dan melelahkan juga. Tapi di situ saya dapat pelajaran luar biasa. Kalau ilmu orang Dayak itu memang benar-benar ilmu yang ya bisa dibilang di atas rata-rata lah teman-teman. Dan hebatnya orang Dayak, suku Dayak asli itu, mereka bisa mengenali itu dari aroma tubuh gitu loh teman-teman. Kalian pengen tahu ceritanya? Saya ceritakan ya teman-teman. Jadi waktu itu saya perjalanan ke Sangatta, itu Kalimantan. Saya di sana itu saya sedang ngobatin orang. Kebetulan dia itu perutnya itu membesar teman-teman, membesar. Kalau vonis dokter itu dibilangnya liver. Tetapi saya melihat ini nggak beres gitu loh teman-teman. Ini nggak beres karena apa? Karena pertama, kalau liver mungkin kan mukanya kuning dan segala macamnya. Ini enggak. Jadi yang membesar ini hanya perutnya saja. Terus setelah itu tuh gini teman-teman, orangnya tuh ngigo itu neracau gitu loh. Ngomongnya nggak jelas gitu loh teman-teman, ngelantur. Nah, pada akhirnya saya dibawalah ke Sangatta ini. Sampai di sana saya lihat orangnya, dia hanya berbaring, tubuhnya sudah kurus teman-teman, sudah kurus. Terus saya perhatikan, terus saya bilang sama yang bersangkutan ya, saudara-saudaranya itu bilang gini, ini gimana Mbak Sri? Oh iya Pak, ini memang benar, sepertinya memang dikerjain orang, tapi kita nggak perlu tahu siapa yang mengerjai, yang penting sembuh, saya bilang gitu kan. Terus oh iya Mbak, yang penting sembuh, kita nggak pengen bales, kita nggak pengen apa-apa, yang penting ini sembuh. Oh nggih Pak, insya Allah sembuh, saya bilang gitu kan teman-teman. Lalu saya lakukanlah ritual di situ. Terus saya suruh, karena Pak, orang kalau disantet itu kan salah satu cara kita membuktikan kita itu sakit beneran atau sakit emang disengaja oleh orang lain kan. Jadi ini teman-teman, kita pakai kopi pahit ditaruh di dekat tidur atau di bawah ranjangnya. Ketika kopi pahit itu besok itu berkurang, maka kita sudah dipastikan itu ada campur tangan dari makhluk gaib gitu ya teman-teman. Akhirnya akan saya lakukan ritual di situ, Nah, itu bapaknya tuh bisa muntah-muntah teman-teman, dan mutahnya tuh kayak ada rambut-rambutnya gitu teman-teman, kayak ada rambut-rambutnya itu. Terus saya bilang sama keluarganya, Pak dibakar aja no. Oh iya Mbak, dibakar. Nah, di hari berikutnya tuh teman-teman, saya masih di situ selama 4 hari. Kebetulan pas saya diajak belanja itu, saya ketemu sama bapak-bapak itu,
dia teman-teman bapak-bapak itu bilang begini, kamu pakai bahasa bahasa Kalimantan, saya kan nggak tahu ya teman-teman. Saudara kah kata gitu. Anu iya, yang bawa satu, iya dari Jawa. Eh, ke rumah saya, datang ke rumah saya bolehkah kata gitu. Eh, apa saya itu apa boleh datang, apa bisa diantar ke rumah dia. Terus kata yang bawa satu, saya tanya kan, Mbak, kata bapak ini, Mbak mau nggak ke rumahnya dia? Emang sampai kenal Pak anu? Ya kenal sih Mbak, ini tetua di sini katanya. Oh iya Pak, nggak apa-apa saya bilang gitu. Sesampainya di sana itu teman-teman, di rumahnya beliau itu, rumahnya itu panggung, jadi bawahnya ini rawa teman-teman, jadi bawahnya rawa, dia rumah panggung. Di situ tuh saya ingat banget ada pepaya tuh kulitnya tuh kuning, jadi dia tuh masih mentah tapi kulitnya tuh kayak emas gitu teman-teman, kayak kuning gitu. Saya baru pertama kali nemu pepaya seperti itu. Di situ saya ngobrol, saya disuguhi apa ya, kayak kayak rengginang tapi bukan rengginang. Itu enak banget pokoknya. Di situ tuh saya makan terus, ayo makan, mau makan kah? Enggak Pak, saya masih kenyang, saya bilang gitu kan. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus kita ngobrol banyak lebar, terus bapaknya bilang, kenapa kamu saya taruh bawa ke sini kata gitu. Enggak Pak, emang kenapa, saya bilang gitu kan. Iya, karena saya suka sama kamu. Saya tahu kamu orang baik kata gitu. Oh begitu ya Pak. Iya. Terus gimana Pak? Saya di sini suruh ngapain gitu. Kamu mau nggak saya ajarin cara ilmu nyantet, kata bapaknya tuh begitu. Nyantet orang Pak, ngebunuh berarti Pak. Iya, dia tuh sambil ketawa teman-teman, sambil ketawa tuh. Iya, dengan entengnya bilang iya kayak gitu. Terus akhirnya, kamu mau tahu cara saya membunuh orang? Ini untuk berjaga-jaga katanya kan gitu. Jadi kemanapun kamu dapat serangan balik, kamu bisa membalikkan, kata beliau tuh begitu. Terus saya bilang, Pak saya enggak mau, tapi coba saya mau lihat gimana caranya Pak. Dia tuh bikin dari bukan jerami teman-teman, dari rumput itu kecil-kecil gitu loh. Dia dibikin kayak boneka manusia, ada tangannya, ada ya pakai, ada matanya, ada itunya. Di situ tuh ternyata banyak foto teman-teman, banyak foto tuh orang yang minta tolong sama dia mungkin ya. Terus akhirnya saya tuh digituin, ini nih caranya begini. Jadi foto ditempelin di mukanya yang boneka tadi, terus ditusuk pakai itu paku teman-teman, ditusuk paku gitu bisa muncrat darahnya loh teman-teman. Sampai kalian percaya nggak, itu bisa muncrat curat gitu darahnya. Saya kaget kan, hebat bener, saya bilang gitu. Bapaknya tuh hanya ketawa, mati gitu. Dan di sana mati lah. Terus saya kan dia antara takut, takjub, dan bingung gitu. Ini darah itu dari mana kayak gitu. Terus akhirnya bapaknya bilang begini, kamu mau kah kayak gini gitu, mau kah belajar? Saya kan mikir gini ya teman, buat apa, saya bilang maaf Pak, saya nggak belum berkenan, saya bilang gitu. Bapaknya tuh bilang, oh tak apa-apa, nanti kamu kemari kalau mau, nanti saya ajarin gitu. Oh iya Pak. Terus saya datanglah ke rumah, minta izin ke belakang tuh, ke rumah bapaknya tuh. Pak, maaf ya Pak, saya mau ke belakang, ikut ke belakang. Oh ya, boleh. Lalu itu teman-teman, apa namanya, saya ke belakang rumahnya.
Ternyata teman-teman di tong sampah itu banyak banget boneka kayak begitu. Wah, saya bilang, Masya Allah, ini udah berapa orang yang yang sudah dihabisin sama bapak ini gitu. Terus saya kan buru-buru lari ke depan. Terus bapak itu tanya, takutkah? Ya takut pak. Terus saya tahu kamu tuh nggak bakalan seperti ini ngikutin saya, tapi saya akan kasih tahu caranya ketika kamu suatu saat ini kamu bisa gunakan gitu. Dia memberitahu saya secara rinci bagaimana cara mengikat orangnya, bagaimana cara mengambil rumputnya. Dia tuh ngasih tahu ke saya teman-teman. Sudah paham kah kayak gitu? Sudah pak, sudah. Terus kamu mau dengar cerita kasus Sambas gitu kan? Sampai Sambas itu loh teman-teman yang entah dulu orang Madura sama orang Kalimantan dulu. Jadi bapak ini bercerita kenapa mereka menghabisi orang Madura. Karena apa? Karena rasa ketidakpuasan dan memang ada keserakahan di pihak orang Madura. Beberapa segelintir orang Madura ini yang mengakibatkan semua kena imbasnya gitu loh teman-teman, semua kena imbasnya. Terus akhirnya kan di situ terus ada banyak tentara kan mengikan camp-camp itu loh teman-teman, camp-camp itu. Karena orang Dayak ini mereka itu sudah memang luar biasa ilmunya teman-teman, luar biasa. Mereka tuh bisa mencium baunya musuh itu dari bau badan ini. Jadi dia sudah seperti kita itu sudah ditandai gitu loh teman-teman. Nah pada saat itu beliau ini bercerita maksudnya datang ke camp orang-orang Madura, bilang sama satu pimpinan aparat di situ, bilang, Pak, saya bolehkah melihat orang-orang yang ada di dalam, kata si bapak ini begitu. Terus namanya aparat kan ditakutkan ada sesuatu yang tidak diinginkan kan, tidak dikasih izin. Tidak, ini aman, sudah aman, sudah jangan berbuat kekacauan lagi, kan gitu. Terus si bapak ini kan kalau di sana itu kayak seseorang yang sudah bisa memenggal kepala musuhnya itu orang yang sangat hebat. Jadi berambisi teman-teman, berambisi. Terus si bapak ini bilang begini, oh jadi tidak boleh masuk ya pak? Tidak pak, tidak boleh masuk. Bapak silahkan pulang karena di sini mereka di bawah pengawasan kami kan gitu kan teman-teman. Akhirnya si bapak ini pulang, tapi bapak ini sudah naruh sesuatu di situ teman-teman, sudah naruh di situ dan bapak ini pulang, Pak, selamat berjaga, selamat berdinas, sukses buat bapak, katanya gitu. Dia terus pulang teman-teman beserta rombongan mereka itu pulang ke meninggalkan camp itu kan teman-teman. Nah di pagi harinya teman-teman ternyata gempar. Ternyata orang-orang Madura yang di dalam tenda itu semua sudah mati, sudah meninggal. Coba ilmu yang sangat luar biasa kan, sudah meninggal loh teman-teman. Ada 11 atau berapa orang tuh katanya sudah meninggal semua. Bapak tuh bilang gini, ini nih ilmu dari nenek moyang kami, katanya. Dari nenek moyang kami ketika adat itu sudah dirusak dan sudah tidak dihargai oleh orang lain, maka kami akan tega untuk membunuh, katanya gitu kan teman-teman. Saya terdiam ya teman-teman, saya terdiam. Masya Allah, sedemikian hebat ilmunya orang Dayak, tapi
mereka tidak serta-merta menebang semua orang perantau itu tidak. Mereka hanya menghilangkan nyawa-nyawa dari musuhnya. Itu kan sesuatu yang luar biasa, teman-teman. Bapak ini bercerita panjang lebar tentang kasus Sambas sama yang Madura sama orang Dayak ini, teman-teman. Sampai bapak itu mengeluarkan mandau. Mandonya itu pedang segini kira-kira kayak parang gitu. Bapak ini nak lihat mandau kah? Boleh pak, kalau boleh. Ya tunggu, dikeluarkanlah mandonya si bapak ini, teman-teman. Kalian tahu nggak? Mando itu dari dia berdirikan terus dia tuh kayak bisa menari, mengikutin itunya bapaknya itu, kayak bisa menari. Saya terkagum-kagum, teman-teman. Saya terkagum-kagum. Masya Allah, ini luar biasa. Allah itu memberikan sesuatu kepada manusia ya, teman-teman. Ini sungguh luar biasa. Terus pada akhirnya si bapak ini mando itu diturunkan terus masuk ke sarangan lagi. Kamu maukah ini gitu. Tidak pak. Terus kamu mau apa? Enggak, ya terserah dikasihnya bapak apa. Terus akhirnya saya sama bapak tuh dikasih batunya tuh warna putih, itu bolong gitu, combong. Nah bapak itu bilang gini, kalau kamu pengen uangmu nggak pernah habis, kamu cari bambu yang tembus dua sisi, jadi kanan kiri itu tembus berlubang, dan kamu cari itu bekas dimakan kumbang katanya gitu. Kamu cari itu pasti kamu kaya katanya itu. Oh iya pak, terima kasih banyak. Terus kamu kalau mau main kesini saja, tidak apa-apa, silakan kata bapak tuh seperti itu. Oh iya pak, terima kasih banyak. Pada akhirnya saya tuh bicara kan, memberanikan diri, pak, ini mohon dibantu. Ini saya di sini tuh bukan maksudnya saya untuk melangkahi kewenangan bapak, tapi karena saya di sini tuh diminta untuk mengobati si A ini pak, apakah bapak bisa membantu saya kayak gitu. Terus akhirnya si bapak ini ya saya bantu katanya gitu. Ya saya bantu, sembuh dia katanya gitu. Besok jam 2 siang kemari saya bikinkan ramuan. Ya pak. Akhirnya kita balik pulang kan, teman-teman. Bener, keesokan harinya saya balik lagi tuh bukan jam 2 tapi jam setengah 4 baru sampai rumahnya. Baru sampai rumahnya itu bapak itu sudah menunggu di depan pintu sambil gini. Saya sudah takut, teman-teman. Waduh, ini marah nih, saya bilang. Tapi ketika saya sudah deket, bapaknya ini cuma ketawa. Tak boleh takut lah, masuk katanya tuh. Satu tuh dikasih ramuan itu, teman-teman. Ramuan ini kamu yang hanya boleh ngoles di perutnya, nanti kamu akan kerasa kesetrum katanya gitu. Kamu oleskan ke dia, nanti 3 hari dia sembuh, kata si bapak ini begini. Kalau nanti nasihat santetnya saya yang ambil gitu. Oh iya pak, terima kasih banyak. Terus akhirnya saya pulang dari rumah bapak itu jam setengah 8. Terus saya olesin ke perutnya gini, teman-teman. Saya olesin ke perutnya. Dia tuh kesakitan. Menjerit-jerit. Sampai pada akhirnya dia tertidur pulas. Nah ternyata teman-teman, di hari keempat itu benar perutnya tuh kempes, benar-benar kempes. Saking senengnya itu keluarganya itu datang ke rumah bapak ini, ngasih duit kan, teman-teman, ngasih duit.
Tapi si bapak ini kata malah bilang begini, ini kasihkan yang dari Jawa itu, mbaknya yang dari Jawa itu kasih ke saja ke dia gitu. Terus saya ditelepon ya teman-teman, Mbak, ini bapaknya perutnya sudah mengecil, tapi karena si Datuk uangnya suruh buat mbak kata gitu. Loh kok buat saya pak? Loh, iya katanya buat mbak nih. Ya akhirnya saya terima ya teman-teman, saya terima. Tapi saya bilang, Bu ini sebagian nanti saya sedekahkan ya Bu. Oh iya mbak, iya. Dan sampai sekarang bapak yang dari Dayak itu sesekali masih menghubungi saya teman-teman, menanyakan kabar. Dan alhamdulillah saya sedikit terbantu oleh bapak ini ketika kita sharing-sharing ilmu gitu loh teman-teman. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar dan lebih bodoh, tapi semua itu sharing dan kita berbagi pengalaman. Oke teman-teman, itu dulu ya ceritanya. Nanti saya bikinkan video yang lain lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat kalian, semangat dan terus berusaha, karena Allah maha menentukan. Apapun yang kita minta insya Allah akan dikabulkan oleh Allah selama kita masih tawakal dan bersabar. Oke teman-teman, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dan terus berbahagia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.